Itu dulu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Zairatini, perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Estetika dan Filsafat Komunikasi bersama dengan Muhammad Irsano. Ganti slide, Bang. Bang, slide-nya ganti, Bang. Oke, yang pertama ada latar belakang. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Bagaimana keindahan bisa tercipta dan bagaimana orang bisa merasakannya dan memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Maka filsafat estetika akan selalu berkaitan dengan antara baik dan buruk, antara indah dan jelek. Dalam estetika bagian dari suatu yang mengandung pola mana yang mempersatukan bagian-bagian tersebut yang mengandung keselarasan dari unsur-unsurnya sehingga menimbulkan keindahan. Effendi 1993. Estetika. Istilah estetika berasal dari bahasa Latin aestheticus atau bahasa Yunani estetikos yang bersumber dari kata aite yang berarti merasa. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Begitu juga dalam berkomunikasi, sebisa mungkin harus menarik perhatian lawan berbicaranya. Salah satunya dengan menampilkan estetika berbicara yang baik. Etika berbicara meliputi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hikam. Yang pertama adalah pakaian. Pakaian yang bersih dan rapi akan menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri, dan menunjukkan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang akan berbicara di depan umum hendaknya memperhatikannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpakaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakaian yang dikenakan harus serasi. Yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Ketiga, memperhatikan perlengkapan pakaian, misalnya kancing baju, ikat pinggang, kerah baju, atau dasi. Periksalah apakah perlengkapan tersebut lengkap atau tidak, guna menunjang penampilan. Yang keempat, sesuaikan sepatu dan kaos kaki dengan warna celana. 2. Sikap badan. Sikap badan yang perlu diperhatikan komunikator ketika sedang berkomunikasi agar komunikan merasa hormat adalah sebagai berikut. Sikap duduk. Sikap duduk yang baik adalah terlebih dahulu berdiri di depan kursi, kemudian mundur sedikit, perlahan ke belakang hingga bagian kaki menyentuh kursi. Selanjutnya, secara perlahan, duduklah di kursi. Badan, kepala, hingga pinggang diusahakan tetap tegak. Duduklah tanpa memegang sesuatu. Hindari duduk terlebih dahulu di depan para komunikan dan sering melihat ke belakang. Sikap berdiri. Sikap berdiri yang baik adalah tegak dan bertumpu pada kedua kaki. Aturlah posisi berdiri dengan nyaman. Kemudian ambil nafas dalam-dalam, dada dibusungkan ke depan, bahu ditarik ke belakang, dan kepala ditegakkan ketika berbicara. Hendaknya tangan digantungkan di sisi bawah. Yang ketiga, pandangan mata. Ketika berbicara di depan umum,
hendaknya komunikator mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan secara bergantian. Dengan memberikan perhatian kepada seluruh komunikan, akan menumbuhkan kewibawaan seorang komunikator. Hindari untuk memandang satu orang saja atau satu tempat saja. Hindari menundukkan kepala atau membuang muka karena hal itu tidak sopan dan kurang menghargai komunikan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Sandi. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi komunikator hendaknya mengikuti apa yang disampaikan. Jika isi pembicaraannya sedih, maka ekspresi wajah juga menunjukkan kesedihan. Sebaliknya, jika isi pembicaraan merupakan kabar gembira, maka usahakanlah wajah menunjukkan kesan gembira. Yang 5, gaya berbicara. Setiap orang memiliki suara dan gaya berbicara yang berbeda dan dapat menimbulkan daya tarik sendiri bagi pendengar. Gaya yang dipergunakan juga bermacam-macam, tergantung situasi dan kondisi audiensnya. Berikut ini bermacam gaya berbicara yang dapat dilakukan komunikator. Yang pertama, gaya berbicara dengan gaya bahasa, yaitu cara berbicara dengan menggunakan pilihan kata, ungkapan, atau hubungan suara. Yang kedua, gaya berbicara dengan mimik, yaitu cara berbicara dengan menggunakan gerak muka, wajah, isi pembicara. Ketiga, gaya berbicara dengan pantomimik, yaitu cara berbicara dengan menggunakan gerak anggota badan seperti menggeleng kepala atau menganggukkan kepala. Yang terakhir, gaya berbicara dengan gerak cemperan, yaitu gaya berbicara dengan menggunakan mimik atau pantomimik. Keenam, ketegasan. Seorang komunikator hendaknya dapat bersikap tegas, tidak ragu dalam menyampaikan materi yang dibawakannya. Sikap demikian akan menumbuhkan kewibawaan, sehingga akan lebih dihargai oleh komunikan. Sebaliknya, komunikator yang ragu-ragu atau gugup akan kurang dihargai oleh komunikan. Filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman filsafat secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis teori dan proses komunikasi meliputi segala dimensi menurut bidangnya. Sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, tekniknya, dan metodenya. Menurut Effendi tahun 1993. Selanjutnya akan dibacakan Nisrina. Filsafat komunikasi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, dan yang merupakan penggabungan dua kata yakni philos atau philein yang berarti cinta, mencintai, atau pecinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Filsafat komunikasi adalah pengetahuan yang mempelajari suatu hal mengenai timbal balik yang dilakukan oleh suatu individu ke individu lain, sehingga timbal balik tersebut menimbulkan suatu keselarasan antar satu sama lain. Filsafat memberikan wawasan luas terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia. Filsafat mengajari kerukunan, kearifan, dan untuk bersifat bijaksana. Selain itu, filsafat juga memberikan manfaat untuk membentuk hidup dengan cara yang lebih kreatif berdasarkan pandangan hidup dan ide orang tersebut.
Landasan filsafat. Yang pertama ada ontologi, teori hakikat yang membahas mengenai pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara ilmu pengetahuan diperoleh. Yang ketiga ada aksiologi. Dalam komunikasi, aksiologi digunakan sebagai kajian untuk mengetahui diadakannya komunikasi, manfaat, serta substansi dilakukannya komunikasi. Yang ini akan dibacakan oleh Bang Hikam. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Hubungan estetika dengan filsafat. Filsafat merupakan bidang pengetahuan yang senantiasa bertanya dan mencoba menjawab persoalan-persoalan yang sangat menarik perhatian manusia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu persoalan yang mendasari ungkapan rasa manusia adalah estetika. Jika peranannya sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, menurut Lois Katsoff, estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan batasan rakitan dan peranan dari keindahan, khususnya dalam seni. Pendapat umum menyatakan bahwa estetika adalah cabang dari filsafat. Artinya, filsafat yang membicarakan keindahan, filsafat atau ilmu tujuan estetika tetap sama, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang seni. Persoalan estetika pada pokoknya meliputi 4 hal. 1. Nilai estetika. 2. Pengalaman estetik. 3. Perilaku orang yang mencipta. Dan 4. Seni. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.